Sempit. Kesel ya? Seru. Seru. Biasanya orang kesel loh kalau ngobrol sama saya. Apa dia cerita kapan terakhir kali ia bertemu denganku? Tidak tahu. Dia tidak cerita banyak hal. Aku juga baru beberapa bulan ini ketemu dengan Iben. Dia tidak cerita sesuatu. Tidak. Tidak sejauh itu. Lalu apa saja yang ia ceritakan padamu? Maksudmu secara garis besar? Iya. Ya dia cerita banyak hal. Seperti apa misalnya? Tidak tahu ya. Aku datang ke sini bukan buat gosip. Kenapa? Ya karena dia cerita sesuatu yang sangat pribadi. Dan kau nggak mau cerita padaku? Tentu saja, aku saja tidak kenal kamu. Ya, jangan ganggu dia sih. Buatin aja saya kopi. Dia itu baik kok. Jadi kau tidak akan cerita padaku? Oke lah ya, sekarang kita bisa mulai ngobrol. Bisa. Ya kan dari tadi kita sedang ngobrol. Lihat toh. Tapi pasti ada sesuatu yang gak akan kau ceritakan padaku kan? Tentu saja. Aku juga ada sesuatu yang tidak akan aku ceritakan padamu. Kenapa? Tidak seorang pun sanggup mendengarkannya. Ya sudah ya, ceritakan saja yang kau mau. Mau dengar? Bikin kesel nggak? Ya nggak terlalu sih. Malah mungkin mengerikan. Horor ya? Ceritakan yang bagus-bagus saja ya, jangan yang horor-horor. Boleh juga mantelmu. Boleh ku sentuh? Mantelku? Ini nih. Nah, ini bulu kelinci. Kelinci? Iya. Saya kira bulu bebek. Nah, sudahlah. Pegel. Boleh ku pegang mantelnya? Iya, iya. Kau bisa memilikinya kalau kau mau. Benar. Iya. Aku sudah tidak butuh itu lagi. Aku hanya butuh jas hujan. Kebalik itu kau makainya. Gak apa-apa. Aku biasa kebalik-balik. Mantelmu mana? Mantelmu. Ada di mobil. Kau punya mobil? Mobil Iben. Aku juga dulu pernah loh punya mobil. Mobil warna putih. Aku selalu mengendarainya. Aku pergi kemanapun. Aku pergi ke gunung, ke laut. Menyenangkan kan? Iya, menyenangkan. Aku bahkan terkadang menyetir sepanjang hari. Aku melintasi bukit, hutan, melintasi kota, dimanapun. Aku juga terkadang melintasi perkebunan-perkebunan di cuaca yang cerah. Apapun, aku bisa terus atau bisa berhenti semauku. Pokoknya tidak ada yang lebih menyenangkan selain menyetir mobil jenazah kemanapun aku pergi. Jangan ribut! Kau masih suka menyetir sekarang? Sekarang, tidak ah. Kenapa? Aku kan sekarang sudah tumbuh dewasa. Tumbuh dewasa? Iya, aku sekarang bukan lagi anak-anak. Kau tidak perlu menjadi anak-anak untuk berpetualang. Kalau sudah dewasa, bukan bertualang lagi namanya. Kau masih bisa lo lakukan itu sekarang? Jangan sekarang. Kenapa? Aku kan sekarang udah nggak punya mobil lagi. Tadi aku sudah katakan kan padamu, kau tidak mengerti. Kalaupun aku katakan lagi, kau pasti tetap tidak akan mengerti. Mengatakan soal apa? Mengatakan padamu tentang kebenaran. Kebenaran yang seperti apa? Bayi, bayi, kecil, mungil. Mungil seperti kau ketika masih kecil. Kalau aku katakan, tuh pasti akan meminta mantelmu kembali. Tidak akan katakan saja. Tidak, Fian, dia tidak akan mengizinkan. Dia tidak akan mendengarmu. Katakan saja. Tidak. Ayo katakan. Ayo katakan. Kami dulu pernah punya bayi. Dia yang lakukan.
Alfian yang melakukan. Diam kamu. Dia membawa bayi itu dengan satu tangan, Tea. membunuhnya. Jangan Jangan Tea. berdiri. Alfian yang menjatuhkannya. Jangan beritahu aku lagi ya. Jangan pernah beritahu siapapun. Jangan pernah beritahu Edar. Alfian yang menjatuhkannya. Diam kamu. Tidak ada seorang pun yang bisa menemukannya. Lenyap begitu saja. Para polisi mencarinya, tetangga mencarinya, dan tak ada seorang pun yang bisa menemukannya. Akhirnya setiap orang menyerah, berhenti mencari. Setiap orang memiliki pernyataan yang berbeda. Penculikan, pembunuhan, kecelakaan, semacam kecelakaan. Bayi kecil mungil lenyap begitu saja. Dia bilang dia punya alasan, tapi dia tidak pernah mau memberitahu siapapun. Hanya ada yang tahu di mana bayi itu dikuburkan. Hanya dia satu-satunya, seperti harta terpendam. Tidak pernah mau memberitahu siapapun. Tidak pernah mau memberitahu ibu atau mungkin Barnard. Khususnya Barnard. Bahkan melawannya, tapi dia tetap bungkam. Dia tidak pernah mau memberitahu siapapun mengapa ia melakukannya. Suatu malam, hanya dialah yang melakukannya. Bayi kecil mungil lenyap begitu saja. Kau pasti mau mantelmu kembali kan sekarang? Kamu sangka kamu pantas pakai mantel ini? Siapa Niko? Niko siapa? Siapa Niko? Siapa dia ini, Tea? Tea? Siapa dia ini? Tea? Siapa dia ini, Tea? Wih, jangan kami ngajak saya. Dia datang dari Jakarta. Jakarta. Ya Allah. Pelesiran ya. Siapa gelahmu? Gelahmu siapa? Hah? Gelahmu siapa? Siapa nama dia ini, Tea? Tea? Nama dia ini siapa namanya? Tea? Kenapa diam aja? Ujar saya. Kamu ini. Weh, Tea. Nah, weh. Dasar penakut. Tea, Tea. Dia takut. Kamu takut juga ya? Kamu nggak usah takut. Sini, kemari. Sini, kemari duduk di sini. Duduk di sini. Kemari. Kemari. Bisa kita tolong dia. Alfian. Iya. Kita bisa gantung dia. Kita masukin ke sumur. Kita lempar ke jurang. Alfian, kamu sakit udah berdekat. Diam. Kamu bentak saya. Berani kau bentak saya.
Jangan kayak dia ini. Dia ini selalu bentak saya. Selalu ngomong kasar dengan saya. Iya. Juga Soto Menceng yang baru keluar. Mereka sama saja. Selalu bentak saya. Selalu ngomong kasar dengan saya. Iya. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Mereka berdua tidak bentak saya lagi. Tidak ngomong kasar dengan saya. Ya, semua sudah berputar balik. Ya, semua sudah berubah. Semuanya sudah berubah. Diam! Lucu ya. Kamu ini. Mbak, coba buka mulut kamu. Coba buka mulut kamu. Dibuka. Buka. Buka mulut kamu. Lebarin. Lebarin. Lebih lebar. Tahan. tak keberatan kan aku panggil kakek? Maksudku, aku tahu kau keberatan Iben memanggilmu ayah, padahal kau tidak kenal dengan dia kan? Kamu tahu kan, dia bawa kabur uang saya. Dan sebagai jaminannya,
Saya harus menyandra kamu. Jangan khawatir, Kek. Iben pasti akan kembali. Sudah pagi, minuman gak ada. Uang 10.000 saya hilang, melayang. Hei, kau minum ini saja ya. Nah, ini Apa ini? susu. Bisa menghangatkan badanmu loh. Susu. Memangnya kamu dapat dari mana susu? Aku membawanya. Betul juga. Tapi maaf, saya nggak doyan. Ambil. Ambil. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku kan sedang mencoba menghiburmu. Tahu apa kamu soal hiburan? Kamu tahu nggak apa yang bisa menghibur saya? Apa? Pijat, sedikit kontak. No, terima kasih. Aku sudah kebanyakan kontak di rumah ini. Kenapa enggak? Pijat kering aja. Si Bung 10.000 itu nggak akan balik lagi nggak ke kampung ini, ke rumah ini. Memangnya kamu masih berharap dia datang ke sini lagi? Tentu saja. Dia akan meninggalkan kekasihnya di rumah ini. Kekasihnya. Lucu kamu nih mbak, kayak cangkir. Iya. Kebanyakan harapan, semangat, penuh cita-cita. Kalian berdua itu sama aja. Kebanyakan harapan. Kalau nggak dengan Tuhan, jangan manusia. Kalau nggak dengan manusia, dengan perempuan. Kalau nggak dengan perempuan, dengan masa depan. Aku senang hujan reda. Itulah maksud saya. Apa kamu kira semuanya akan berbeda hanya karena matahari bersinar? Ya memang jadi beda. Semalam aku ketakutan. Aku tak apa. Takut saja. Mbak Nan, dia tuh memang suka nyerang. Kamu bisa ambil kakinya dan buang keluar ya. Kamu duduk di situ sambil minum susu sambil melototin saya kayak majikan di rumah ini. Woi mbak, ini rumah saya tahu. Lupa saya. Lupa, namanya kamu pikir rumah siapa ini? Rumahku. Iya, aku tahu ini bukan rumahku. Tapi aku punya perasaan ya. Perasaan apa? Merasa tidak ada orang lain di rumah ini kecuali aku. Kau memang ada di sini. Tapi kau tidak berarti ada. Dia cuma orang aneh. Aku tidak tahu apa ini. Sepertinya tempat ini tak asing bagiku. Sepertinya aku menemukan jalanku di sekitar sini. Apa kau juga merasakannya? Enggak, saya nggak merasa apa-apa. Malam aku tidur di atas. Ruang mana? Loteng. Banyak foto di sana. Semuanya dipajang di dinding. Kamar Haidar. Ya, siapapun itu Haidar. Ya dia istri saya lah. Kamu ingatnya? Ya ingatlah dia istri saya. Dia itu cuma pergi sehari 2 hari. Nanti juga balik lagi kok. Apa kau ingat? Kapan terakhir kali rambutnya dicat merah? Berdiri di depan pohon cermai. Kamu ini siapa sih mbak? Nanya soal pribadi istri saya segala lagi. Jadi kau tidak pernah melihat foto-foto di atas? Foto apa lah? Hei, seluruh hidupmu tergantung di sana. Seseorang sepertimu, tetapi terlihat lebih sehat, lebih bugar, lebih kuat. Persis sepertimu. Itu bukan saya. Ini saya. Yang ini. Duduk di sini. Jadi masa lalu tidak akan pernah terjadi selama kau selalu gelisah ya? Masa lalu. Tahu apa kamu soal masa lalu? Tidak banyak. Tapi aku tahu. Dulunya di sini ada ladang kan? Ladang. Iya. Ada ladang dalam foto itu. Ladang yang luas. Ada sapi. Kebun jagung.
kebun jagung. Semua anak-anak berdiri di depan kebun jagung. Mereka semua memakai topi jerami. Tetapi ada yang tidak memakai topi. Anak yang mana? Ada bayi. Bayi kembar yang digendong perempuan. Perempuan yang sama dengan yang berambut merah itu. Dia memang ada di sana. Tapi sepertinya dia tidak sadar kalau dia ada di sana. Dia sadar. Saya sudah ratusan kali bilang sama dia, jangan deketin para mandor. Asik. Dia menatap ke arah bayi itu dengan pandangan yang asing. Seperti dia tidak pernah memiliki bayi itu. Diamlah kamu, Mbak. Kamu pengen ngelucu ya? Apa kamu pikir hanya karena orang ingin berkembang biak, maka mereka akan mencintai keturunannya? Memangnya kamu berasal dari mana sih? Jakarta. Kan kita sudah bahas itu. Oh iya, Jakarta ya, saya ingat ya. Kota yang menyebabkan saya gampang marah. Iya betul, setuju saya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan rumah ini? Kamu nggak punya hak untuk bertanya. Kamu bukan petugas sensus di sini. Aku ini pacarnya Iben loh. Pacar Iben, tuan Iben, maling duit. Ini bisa aja loh kalau ngomong. Iya, Ngomongin dulu aja dari duduk aja, Mbak. Kamu duduk aja. Jalan itu. Kamu jangan tidur sama saya. Kamu jangan tinggal saya sendirian ya. Saya nggak punya teman di Tea udah pergi. Ada tamu tapi. Iya udah, tapi kamu duduk aja. Kamu janji dulu sama saya. Iya janji. Duduk. Jangan tinggal saya. Iya. Terus kotor kan sepatu Kiai. Kiai, Haidar ini nggak enak betul loh ngajak Kiai mampir ke rumah Haidar yang ngerewat ini. Tapi nanti kata orang kampung kalau Kiai mampir ke sini. Haidar. Setiap kali Kiai datang ke rumah ini, kamu kok selalu bilang begitu sih? Kiai ini kenal kamu bukan sehari dua hari, Haidar. Ya, sudah 11 hari. Ingat gak? Ingatlah. Nah, jadi jangan kelewat banyak basa-basi lah. Lagi pula, orang kampung yang mana yang berani usil dengan urusan Kiai? Mereka itu sudah terlalu repot ngurusin urusan mereka sendiri. Dan kalau ada yang berani usil ya, bisa Kiai tutup pintu rezekinya itu. Hei, Kiai ini bisa aja lah. Bisa lah. Tapi kan kadang-kadang sebagai perempuan Haidar ini suka gundah juga ya. Selama kamu menyandarkan segala masalahmu sama Kiai, gak ada yang perlu kamu risaukan, Haidar. Kamu kan tahu siapa Kiai? Rustam, gelar pangeran pemangku segala kebutuhan. Terutama itu kebutuhan pokok. Kiai ini bisa aja lah. Kadang-kadang Haidar ini kepikiran dosa juga loh yang kita berdua ini. Ya, banyak-banyak berdoa ya. Di setiap hati, walaupun hanya bagian kecil ya, ada juga aja hati. Iya kan? Betul juga ya Yai. Jadi tenang Haidar mendengar Kiai ngomong sebijak ini. Ya inilah Kiai Haidar. Nggak cuma kamu yang bilang begitu. Seluruh wanita di kampung ini bilang begitu. Jangan salah kamu. Jadi nggak apa-apa nih kita ngelakuinnya. Ya nggak apa-apa. Bisa aja Kiai. Ayo masuk dalam yuk. Mampir dulu. Kita ngopi di dalam. Ayo. Susunya nggak Ya aja lah. Apa lagi susu? Astaga naga. Setiap saya balik ke rumah ini keadaannya jadi kacau balau kayak ini ya. Boleh malu ada tamu ini. Apa dia? Mantel itu. Kamu ini, nih pakai. Ini punya kamu kan? Yai, maafin Haidar ya. Haidar benar-benar nggak nyangka begini keadaannya waktu ngajak Kiai mampir ke rumah Haidar ini. Kamu itu gak perlu minta maaf, Haidar. Dia ini gak akan dijulukin pemangku segala kebutuhan kalau gak bisa menghadapi segala masalah yang ada dalam Ma, masih kehidupan. percaya, Ma. Masih percaya balikin, Ma. Banyak dia dulu. Bisa diem nggak sih kamu orang berdua ini? Siapa kamu? Mau kamu maling nih cangkir dengan tatakan kesayangan saya. Aku membuatkan susu buat Alfian. Susu? Iya.
Untuk suami saya, Iya, terus kenapa dia nggak minum? tidak. Ya kenapa? Kamu yang minum. Kiai Rustam, ada perempuan asing di rumah Haidar ya. Sebagai pemangku adat, apa kira-kira saran Kiai untuk perempuan asing ini? Denda atau diusir? Ya, itu kalau mengikuti kebiasaan nenek moyang. Tapi bukan nenek moyang kiai, bukan. Bisa juga dikawinkan dengan anak laki-laki yang ada di rumah ini. Nah, berhubung ada dua laki-laki di rumah ini, apa yang mau lagi selonjor di atas itu? Ya, apa yang mau lagi meditasi di bawah? Masih suami saya. Ya, atau kedua-duanya. Kalau mereka berdua ini memang pendukung poliandri. Tapi bisa dibayar duit Hei, dengar ya, aku Kiai. tidak melakukan. Jangan nyelak kamu. Duduk. Setan. Ada korek, Kiai. Korek. Dibakar ya. Setiap kali saya mencium aroma cengkeh rokok, saya seperti melihat perkebunan cengkeh yang luas. Seandainya semua itu masih ada, tentu rumah ini nggak akan bergelimangan dosa. Harum. Mudah-mudahan Kiai bisa buat pabrik rokok di kampung ini. Sehingga kamu bisa menghirup aroma cengkeh setiap saat. Dosa-dosa kecil untuk bertahan dari hidup yang berat. Itu lumrah. Bukan begitu, Kiai? Ya, kalau dari sisi ilmu jiwa, mungkin. Tapi kalau dari sisi agama, Kiai itu nggak berani ngomong. Ya minimal selamat dulu lah ya jiwa kita berdua ini. Nanti selebihnya kita pikirin lagi sih. Iya juga. Bukan begitu, Alfian? Saya nggak percaya dengan hal yang nggak pasti. Memangnya apa yang pasti dalam hidup ini, Pian? Makin hari makin menyedihkan kamu itu. Memang nggak ada yang bisa kita percayain lagi. Tapi sayangnya kita semua ini nggak bisa berhenti untuk percaya. Kecuali kita sudah mati. Itulah akhirnya. Hei, apa kau tidak ingin tahu siapa aku? Kenapa aku ada di rumah ini? Aku bukan orang mati. Mau rokok, Mbak? Tidak, aku juga tidak akan pergi dari sini. Bagus juga. Punya pendirian yang tegas. Aku hanya mencoba menyatukan semuanya. Duduk dulu ya. Iya, ya. Menyatukan apa? Aku datang dengan anakmu atau cucumu untuk mengunjungi keluarga ini. Anak saya. Cucu saya. Iya, seseorang yang sudah tak kau ingat. Aku katakan padanya, sia-sia kami datang kemari. Mencoba mencari dari mana dia berasal dan ditinggalkan. Memangnya dari mana asalnya? Dari manapun dia berasal. 6 tahun lalu, 10 tahun lalu, atau kapanpun. Aku katakan padanya, tidak ada seorang pun yang peduli di rumah ini. Terus apa pendapatnya? Dia tidak mau mendengar.
Bahkan selama dalam perjalanan kemarin, kami banyak mampir tempat-tempat yang menjual makanan atau mainan anak-anak. Dia mencoba mengingat kembali masa kanak-kanaknya. Kami juga mampir ke ladang, lapangan sepak bola, bekas pabrik, toko mainan. Dia juga membeli sebuah harmonika untuk mengenang hadiah dari ibunya dulu. Tea, kemana Tea? Hei, Alfian, kan aku. kemana Tea pergi Alfian? Alfian, Aku bicara denganmu. Jangan bentak ibu Alfian, saya. kemana Tea pergi? Kalau ada minuman nanti saya kasih tahu. Jom, Tea, Edar, Tea, Edar. Alfian. Kiai rasa ini bukan waktu yang pas buat Kiai berkunjung. Kenapa? Kiai pulang aja lah ya. Aduh nanti dulu dong ya, dulu. Saya ini kan lagi nyari anak saya ya. Saya itu nggak bisa kontrol Pak Indra ya. Harusnya Alfian yang jagain. Saya dan Astaga panas. Kembali telepon dia. Kembali. Jangan abaikan aku. Aku tidak suka diabaikan sejak kecil dan sampai sekarang aku masih tidak suka. diam. Kamu tuh diam. Kamu tuh bukan siapa-siapa di sini. Kamu tuh bukan polis, bukan wartawan. Kamu tuh cuma lonte bawa Tea kemari. Panas. Jangan ngomong kasar kamu di rumah ini. Oh, begitu ya. Semalam kamu masukkan tanganmu ke mulutku dan sekarang kamu panggil aku lonte. Bagus. Apa dia bilang? Enggak, Ma. Kamu masukin tangan kamu ke mulut dia. Enggak. Hah? Bikin malu kamu dia. Kamu kalau ngeliat perempuan langsung cabul otak kamu panan. Enggak, Ma. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma nuduh muka dia begini. Edar, Kiai pulang aja lah. Kiai taruh tas Edar. Dulu sih. Sabar dulu. Enggak, Ma. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya tolak anak kota itu enggak. Malah dia menggoda saya untuk berbuat mesum. Saya tolak mentah-mentah. Kamu makin kurang ajar ya gadis tolong. Saya nggak pernah tahu kamu datangnya dari mana. Kalau tahu kamu datang ke rumah saya bikin onar. Balikin ke channel saya. Balikin. Diam. Boleh aja kamu ke situ. Kiai lakuin sesuatu. Pokoknya kamu ngomong sih ya. Sekarang, sayangku yang manis, lebih baik kamu ngobrol baik-baik aja lah ya. Kita berunding aja. Tidak ada perundingan. Aku tidak menemukan alasan apapun untuk berunding di rumah ini. Kamu jangan takut. Semua orang di rumah ini orang baik, Mbak. Kami semua punya adat. Aku tidak takut, Tuan. Ya tapi ini bukan rumah kamu. Kamu itu sedang berada di kampung orang ya. Jadi status kamu di sini cuma pendatang, ngerti? Kau yang orang asing di sini, Tuan, bukan aku. Nah ini sudah benar-benar kelewatan ini ya. Sabar, Hedar. Biar Kia yang atasi masalah ini. Hedar. Kamu tenang aja. Jangan dekati aku, Tuan. Jangan seorang pun dekati aku. Nah kan nggak bisa dikasih hati kan dia tuh ya memang harus kena marah terus. Duduk aja lah, biar istighfar. Sabar. Astagfirullahaladzim. Aku tidak butuh kata-katamu, Tuan. Aku tidak mengancam siapapun di rumah ini. Aku bahkan tidak tahu apa yang aku lakukan di sini. Ya udah pergi, woi kalau nggak tahu pergi. Kalian bilang kalian tidak kenal Iben. Baiklah. Mungkin kalian tidak. Atau mungkin Iben juga gila. Ia membuat bohongan soal keluarganya. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya datang dari perjalanan jauh. Dan berharap menjadi sesuatu yang menyenangkan. Di samping aku ingin tahu. Iben membuat segalanya tak asing bagiku. Setiap dari kalian. Setiap namanya. Aku sudah membayangkannya. Setiap Iben menyebutkan namanya, aku membayangkannya. Tapi nyatanya, setiap dari kalian tidak seperti yang aku bayangkan. Aku sangat percaya, ketika aku berdiri di depan pintu, bahwa orang-orang yang ada di rumah ini akan menyambutku sebagaimana mestinya sebuah keluarga dalam imajinasiku. Halo, apa kabar? Cantik betul. Alfian! Ya om istighfar. Udah duduk aja lah, duduk. Tapi aku tidak mengenal satupun di antara kalian. Tidak satupun. Woi Mbak, kamu ini kok ngeyel amat ya? Bisa dibilangin nggak, ah? Kamu itu jangan nyalain orang kalau hayalan kamu itu nggak terbukti. Ini bukan hayalan, Tuan. Sudah lah ya, nggak akan ada yang bisa kita rundingkan dengan perempuan aneh ini. Lebih baik kita panggil polisi aja ke rumah Jangan. ini.
Jangan panggil polis, Mak. Jangan sampai ada polis di rumah ini. Setuju. Jangan sampai ada polis di rumah ini, Mak. Wuih, gergetan sama kamu ini, Mbak. Kamu gak usah ikut campur lah ya. Aku tidak punya urusan dengan kalian. Kamu itu tidak tahu sebenarnya siapa kami, Mbak. Kamu itu tidak tahu apa-apa. Aku tahu. Aku tahu rahasia kalian semua. Nah, makin runyam masalah ini. Dia pikir dia bisa bongkar rahasia kita. Kayak detektif aja kamu ini, Mbak. Enggak, Mak. Saya nggak bilang apa-apa ke dia. Mbak, kamu ini ngerti nggak sih? Semua orang di rumah ini cuma ingin tentram. Lagi pula mereka di sini gak ada salah apa-apa sama kamu. Sewot kamu. Dia pengen tahu apa yang terjadi sebenarnya. Bener kan? Kamu ingin menelusuri hingga ke dasarnya kan? Kamu tahu